Selamat datang kembali di channel Hardware. Terima kasih sudah berkunjung dan hari ini kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik untuk dipahami mengenai UFO dan alien yang katanya salah satunya berasal dari luar angkasa. Apakah benar? Simak video singkat ini dan Anda akan menemukan jawabannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe untuk mengikuti channel ini terus. Silahkan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Apakah UFO itu ada? UFO secara fenomena memang ada. Dari sejumlah laporan saksi mata yang mengaku pernah melihat UFO, memang kebanyakan dapat dijelaskan sebagai suatu fenomena alam atau hanya benda buatan manusia. Namun ada sejumlah kasus UFO yang tetap tidak dapat dijelaskan atau dikenali meski telah melalui penyelidikan yang sangat serius. Dari mana asal UFO? Belum ada kesepakatan atau kepastian mengenai asal-usul UFO. Ada beberapa hipotesa untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dari luar angkasa atau extraterrestrial hipotesis, dari masa depan time travel hipotesis, dari bumi terrestrial hipotesis, atau dari dimensi lain ultra terrestrial hipotesis. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai alien yang berasal dari luar angkasa, karena mereka yang percaya pasti akan mengatakan bahwa ada miliaran planet di galaksi dan ada jutaan galaksi yang sangat mungkin ada makhluk yang cerdas selain manusia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mempunyai pemikiran yang sama mengenai hal ini? Jika berbicara masalah UFO, tentu orang akan mengaitkannya dengan sejenis makhluk yang cerdas yang mempunyai pesawat canggih, yang dapat terbang dengan sangat cepat secara horizontal maupun vertikal. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah ada alien yang berasal dari luar angkasa? Perkiraan bahwa alien berasal dari luar angkasa sangat mungkin sekali. Itu jika menurut ilmu pengetahuan. Tapi ada beberapa keanehan atau kejanggalan bila mereka memang berasal dari luar angkasa. Keanehan itu adalah, radar kita tidak pernah mendeteksi adanya spaceship yang masuk ke atmosfer bumi. Sebenarnya cara kerja radar cukup sederhana. Sebuah antena radar mengirimkan energi gelombang radio ke suatu objek atau benda, yang kemudian benda atau objek tersebut memantulkan kembali ke antena. Antena radar memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menangkap kembali sinyal yang terpantul. Dan dari informasi yang didapat, bisa memberitahukan informasi tentang seberapa jauh posisi benda tersebut. Radar paling mudah mendeteksi pesawat dengan bahan logam. Namun bagaimana jika pesawat tidak terdeteksi radar? Mungkinkah itu terjadi? Hal itu sangat mungkin, dengan mendesain struktur dari aerobo di pesawat dan pesawat dibuat dari bahan yang menyerap sinyal radar. Untuk menjadi tidak terdeteksi, pesawat dibuat berbentuk datar dan bersudut lancip, sehingga sinyal radar apapun yang memancarkan ke bawah di pesawat tidak bisa memantulkan kembali ke antena peralatan radar. Kebanyakan pesawat konvensional memiliki bentuk bulat. Bentuk ini membuat mereka aerodinamis, namun menciptakan reflektor pemantul sinyal radar yang sangat efisien. Bentuknya yang bulat berarti dimanapun bodi pesawat terkena sinyal radar, di mana sinyal radar menyentuh pesawat, beberapa pun sinyal yang diterima, semua akan dipantulkan kembali ke antena pengirim. Kita tahu teknologi pesawat yang tidak terdeteksi radar yang dinamakan pesawat siluman. Sebenarnya, mana yang lebih duluan, masyarakat dunia mengenal istilah UFO atau diciptakan teknologi radar? Jawabannya, kemungkinan lebih dulu diciptakan pesawat anti radar atau siluman dibandingkan dengan pesawat yang berbentuk seperti UFO yang orang mempercayai sekarang. Pesawat siluman atau stealth craft pertama kali dirancang dan dibuat oleh dua orang insinyur Jerman pada masa Perang Dunia Kedua atas perintah Adolf Hitler. Pesawat ini menggunakan dua mesin turbojet dengan bodi terbuat dari kayu lapis. Namun berdasarkan dokumen yang ditemukan, pesawat ini masih dalam tingkat prototipe dan belum sempat diproduksi secara massal oleh Jerman. Sedangkan penggunaan istilah UFO sebagai penampakan fenomena misterius pertama kali disarankan pada tahun 1952 oleh Kapten Edward J. Ruppelt, pemimpin pertama Proyek Buku Biru. Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, menyatakan bahwa UFO adalah suatu objek udara yang berkarakteristik aerodinamis atau fitur yang tidak biasa, tidak sesuai dengan apa yang sekarang dikenal pesawat jenis rudal, atau tidak dapat diidentifikasi secara positif sebagai familiar object. Akan tetapi selama 1940-an dan 1950-an, UFO populer sebagai piring terbang atau cakram terbang. Istilah UFO menjadi lebih luas selama 1950, pada awalnya dalam literatur teknis, tetapi kemudian digunakan lebih populer. Dalam penggunaan yang populer, istilah UFO digunakan untuk merujuk pada klaim pesawat alien. Penggunaan istilah piring terbang tidak mencerminkan penampakan yang berbeda-beda.
Rupert mengatakan bahwa istilah UFO mesti dilafalkan seperti kata UFO atau kamu musuh. Tentu saja, karena penggunaan kata musuh di sini adalah pihak Nazi yang mengembangkan pesawat Honeybu pada tahun 1920-an yang berbentuk piring pada Perang Dunia Kedua tersebut dan masih berlanjut secara rahasia. Sudah bisa memahami sampai di sini? Artinya adalah ada alien yang datang berjarak jutaan tahun cahaya dari luar angkasa yang tak pernah sekalipun ke planet bumi sebelumnya. Setelah sampai ke bumi, secara kebetulan pesawat mereka sudah dipersiapkan dengan sistem anti radar dan bentuknya aerodinamis. Selanjutnya, bintang terdekat dengan tata surya kita adalah Alpha Centauri. Bintang terdekat dengan tata surya kita adalah Alpha Centauri yang berjarak 4,3 tahun cahaya. Ini berarti apa yang kita lihat hari ini adalah apa yang terjadi 4,3 tahun yang lalu. Artinya, cahaya saja membutuhkan waktu 8 tahun untuk sampai ke bumi. Padahal kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Atau 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 km. Apakah mungkin ada pesawat yang mampu terbang secepat itu dengan penumpang di dalamnya? Sebagai perbandingan, jika satelit itu ada, maka diketahui wahana antariksa tercepat saat ini adalah New Horizon. 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizon spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto. Yang menjadi pesawat luar angkasa tercepat yang pernah diciptakan manusia. Kecepatan tempuh realnya adalah 58.536 km per jam, namun bisa dipercepat lagi hingga kecepatan 80.000 km per jam saat melewati gravitasi Jupiter. Kecepatan ini bukan per detik, tapi per jam. Jika dibandingkan kecepatan cahaya dengan kecepatan New Horizon ini, seperti becak dan Lamborghini. Dan pesawat tanpa awak ini menempuh jarak dari bumi ke Pluto saja sudah memakan waktu 9,5 tahun, dan ini masih dalam lingkup tata surya kita. Bagaimana dengan jarak tata surya ke Alpha Centauri? Terbang dengan kecepatan cahaya masih merupakan fiksi ilmiah. Untuk satu perjalanan yang cukup tinggi bagi UFO akan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mencapai bumi. Mungkin ketika alien sampai ke tata surya kita, bumi sudah keburu kiamat. Itu pun jika mereka tinggal di bintang terdekat yang berjarak 4,3 tahun cahaya dan mempunyai teknologi kecepatan cahaya. Nah, jika mereka mempunyai teknologi kecepatan cahaya, maka tidak perlu bentuk pesawat yang aerodinamis di luar angkasa. Kenapa harus berbentuk piringan dan pipi? Jika akhirnya alien itu ada dan berasal dari bintang atau tata surya terdekat, yang artinya adalah ada makhluk yang lebih pintar dari manusia. Dan jika Anda beragama, maka pernyataan alien yang cerdas ini tentu bertentangan dengan agama. Dan nanti kita akan bahas hal ini. Selanjutnya, ribuan saksi yang menyatakan pernah melihat UFO setiap tahun. Perbandingan laporan-laporan yang ada menunjukkan bahwa UFO memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Umumnya UFO memantulkan sinar matahari sehingga berkilauan, namun dilaporkan umumnya UFO berwarna abu-abu atau hitam. Ada juga yang bersinar kuning, putih, atau warna lainnya. Dari berbagai bentuk yang ada, dapat diklasifikasikan sebagai 5 macam jenis utama, yaitu jenis piring atau jenis cakram. Jenis piring atau jenis cakram umumnya seperti dua piring yang saling telungkup. Jenis kubah atau hemispherius, seperti cakram dengan kubah di pusatnya, bisa juga mirip payung atau mirip jamur tanpa tangkai. Jenis cerutu atau silinder mempunyai bentuk seperti silinder dengan ujung yang terpotong. Jenis bulat atau bundar berbentuk bola, kadang seperti bola api bergerak. Jenis ini termasuk tipe yang paling unik karena ukurannya ada yang kecil sekali. Jenis bidang umumnya berbentuk menyerupai sayap terbang atau pesawat Delta. Yang aneh adalah, meski ada ribuan saksi yang menyatakan pernah melihat UFO setiap tahun, namun tidak ada gambaran UFO yang persis sama. Tentunya sangat sulit untuk dibayangkan bila mereka dari luar angkasa dengan membawa sedemikian banyak pesawat yang berbeda-beda dan berjalan zigzag di angkasa setiap hari. Fenomena UFO dalam terbang sering kita mengikuti hukum gravitasi dan aerodinamika. Bukankah kalau mereka benar-benar dari luar angkasa, hukum-hukum fisika itu tetap berlaku bagi mereka? Tidak ada bukti nyata bahwa mereka berasal dari planet tertentu. Beberapa orang yang berhubungan atau kontak dengan alien seringkali mendapatkan pelajaran tentang spiritualitas, filosofi, peringatan tentang bahaya nuklir, dan lain-lain. Apakah alien yang datang dari jarak yang jauh itu datang ke bumi hanya untuk mengajari manusia filsafat?
Memang ada juga yang tetap yakin bahwa mereka datang dari luar angkasa dengan teknologi yang sedemikian majunya yang belum terbayangkan oleh pikiran manusia. Hal ini cukup kita pahami saja sebagai cakrawala pengetahuan. Ada yang percaya dan juga tidak sedikit yang skeptik. Anda tinggal pilih yang mana. Jadi kami rasa dengan sedikit statement mengenai alien yang tidak pernah ada di luar angkasa, dengan bukti yang ada akan menambah kepercayaan kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, dan hanya manusialah yang akan membuat malaikat dan jin bersujud mengakui kecerdasan manusia, terutama manusia pertama yang diciptakan Tuhan dengan tidak ada yang menandinginya, Adam. Saya rasa cukup dulu, bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu dan semua kegiatannya diberi kelancaran. Kami akan membahas hal seperti ini dan bahkan lebih menarik lagi pada episode mendatang. Tetap ikuti terus. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe untuk tetap terhubung. Dan jika suka, silakan di like dan di share untuk memberikan pemahaman kepada teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.